Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan yaitu Muhammad Hafiz Asifa Tri Septiani dan saya Yin Sumarni. akan menjelaskan rangkaian yang menggunakan security satu langkah. Udah kan? Pertama saya akan menjelaskan ini ya. Ya, Ntar kedua kamu. udah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang dipakai. Kemudian saya akan menjelaskan terkait kode Arduino IDE yang kami gunakan untuk rangkaian 1 dan rangkaian 2. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang API PHP untuk menghubungkan database ke dashboard admin. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kami akan menjelaskan rinciannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya. Jadi ada dua rangkaian. Yang pertama ini rangkaian 1. Rangkaian 1 ini komponennya ada sensor ultrasonik, yaitu untuk mempresentasikan dari ketiga LED ini, LED 1, LED 2, dan LED 3. Kemudian ini ada LED 4, yaitu untuk status TV yang akan ditampilkan di dashboardnya. Kemudian ini ada rangkaian 2, ini tidak memakai LED keempat, jadi tidak memakai status TV. Jadi yang membedakan ini adalah rangkaian 1 memakai LED untuk TV, yang rangkaian 2 tidak. Untuk logikanya sama, ketika jaraknya jauh lampu LED satunya akan hidup, ketika jaraknya sedang dua LED-nya akan hidup, dan ketika jaraknya dekat, ketiga lampunya akan hidup. Begitupun sama logika dengan rangkaian kedua, ketika jaraknya jauh akan hidup LED 1, jaraknya sedang LED keduanya akan hidup, dan ketika jaraknya dekat, ketiganya akan hidup. Jadi cukup untuk penjelasan mengenai rangkaiannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan codingan dari Arduino. Baik, saya akan menjelaskan terkait codingan Arduino IDE untuk rangkaian pertama atau rangkaian 1. Yang di sini tuh ada conchar atau server URL. Itu tuh untuk menghubungkan dari data rangkaian kita, itu akan diambil dan disimpan di database. Dan nanti itu di database itu data-datanya bakal ditampilkan di dashboard monitornya. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi. Salah satunya itu adalah fungsi untuk LED yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini dituliskan fungsinya jika jaraknya itu kurang dari 10, maka tiga-tiganya LED itu akan hidup, yaitu LED 1, LED 2, dan LED 3. Di sini disetting kenapa tiga-tiganya hidup adalah di set ke high. Kemudian buzzer juga disetting ke 100 intervalnya. Kemudian di sini untuk jarak apabila di antara 10 sampai 20 cm. Itu yang hidup hanya LED 1 dan LED 2. Yang disetting itu LED 1 dan LED 2 ke high. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah jika jarak 20 cm atau lebih, maka yang hidup hanya satu LED, yaitu LED 1 aja, karena di sini yang disetting hanya LED 1. Kemudian selain itu ada fungsi dari buzzer. Namun kenapa tadi tidak dicoba buzzer oleh teman saya, karena mengganggu. Jadi di sini untuk jarak jika kurang dari, intinya dia buzzernya itu disetting sesuai dengan kondisinya. Jika sangat dekat, dia buzzer intervalnya itu 100, jadi dia sangat cepat. Kemudian buzzer interval yang apabila dia kondisinya dekat, dia 500, jadi nggak terlalu cepat. Kemudian kalau untuk yang jauh, dia 1000, jadi tone suaranya itu agak lambat. Nah, kemudian ada fungsi dari cek TV status. Tadi kan ada satu LED yang digunakan untuk representasi kontrol LED TV dari dashboard monitor. Nah, di sini fungsinya adalah kita ngecek nih status TV dari dashboardnya itu atau monitornya, kan itu dikontrol dari website. Kalau misal dari websitenya itu diklik
on, maka di sini kita memerintahkan LED TV di rangkaian untuk hidup atau high. Nah, apabila dari websitenya itu dikontrol off, maka kita memerintahkan LED TV-nya itu untuk low atau mati. Nah, di sini ada juga post data. Stream post data ini itu isinya rangkaian 1, jaraknya, kemudian statusnya. Jadi post data ini tuh sama kayak ngirim dari data-data Arduino, rangkaian di Arduino ini ke database. Nah, nanti di database bakal dikirim ke website monitoringnya menggunakan server URL-nya tadi. Kemudian tadi ada 2 rangkaian. Nah, apa sih yang membedakan? Jadi yang membedakan itu di sini jika di rangkaian 1 itu menggunakan server URL, di rangkaian 2 itu menggunakan server API, dan penggunaan rangkaiannya juga beda. Di sini ESP32, sedangkan di rangkaian 2 itu menggunakan ESP8266. Dan kemudian perbedaannya itu ada di logika LED TV. Di rangkaian 2 ini tidak ada logika LED TV, tapi tetap ada post datanya juga sama seperti rangkaian 1. Itu bedanya hanya di rangkaian 2-nya saja, dan tidak ada cek TV status. Cukup untuk penjelasan dari kode Arduino IDE rangkaian 1 dan rangkaian 2 dari saya. Untuk kode tampilan websitenya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana file database itu terhubung ke dashboardnya. Dimulai dari API.php ini, di baris keempat ini terdapat session start. Ini buat login, jadi dia saat login dia membuat sesi baru. Selanjutnya ada 4 baris ini, dia fungsinya untuk terhubung ke database. Selanjutnya kita lihat di bawah sini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi post. Pertama di sini ada login menggunakan username dan password. Di sini juga mengupdate IP dan log saat masuk. Jadi saat dilihat di database-nya itu ada IP dan lognya. Selanjutnya di bawah sini ada untuk menerima data dari ESP32 else if ini. Selanjutnya ada baris untuk memasukkan data ke database-nya. Dimulai dari insert into, sensor underscore data, rangkaiannya apa, jaraknya berapa, statusnya, dan waktunya kapan. Selanjutnya ada fungsi get, yaitu untuk mengubah status TV, cache control ya. Jadi dia mau on atau off, jadi terus dia mengirimkan ke rangkaiannya. Selanjutnya ada cache get TV status, yaitu membaca status TV dari rangkaian ke database terus ke dashboardnya, dia on atau off. Selanjutnya ada fungsi latest atau data terbaru. Di bawahnya ada fungsi grafik untuk menampilkan grafik. Terus ada fungsi real time, fungsi history datanya berapa yang di bagian baris paling bawah, dan fungsi stats atau statistik harian. Selanjutnya kita ke salah satu halaman admin. Kita lihat di paling atas di sini. Saat kita masuk ke akun yang role-nya admin jarak 1, dia akan masuk ke dashboard admin 1. Terdapat di barisan ini. Nah, role-nya if session role admin underscore jarak 1, dia akan masuk ke sini. Misalnya role-nya super admin, dia akan masuk ke jika dia role-nya super admin akan masuk ke dashboard super admin sesuai dengan baris line ini. Selanjutnya kita ke dashboard. Pertama-tama kita pastinya di halaman login. Kita bisa masuk ke halaman role admin 1. Nah, admin 1 ini untuk rangkaian ESP32 atau rangkaian 1 yang bisa melihat jarak dan kontrol TV. Di sini kita bisa hidupkan dan dia akan mengirimkan notifikasi. Nah, sukses. Nah, ada data jarak terbaru misal.
Nah, dia akan mengupdate dan ada kontainer statistik hari ini. Dan ini merupakan grafiknya. Kita coba lagi. Nah, grafiknya berjalan. Di sini ada button jeda, menyegarkan dan membersihkan grafik. Selanjutnya di sini ada kontainer untuk riwayat data terkini. Nah, dia itu bertahan untuk 10 pembacaan. Selanjutnya kita akan keluar. Untuk keluar sendiri, dia akan membuka file logout.php. Untuk admin 2. Bedanya di sini hanya tidak ada kontainer untuk kontrol TV-nya. Dan untuk kontainer di bawahnya pun sama. Selanjutnya kita akan ke dashboard super admin. Nah, untuk di bagian dashboard super admin ini kita bisa melihat dua rangkaian ini terhubung di bagian kontainer yang paling atas. Selanjutnya di bagian sini kita bisa memilih rangkaian mana yang mau kita lihat. Di sini ada rangkaian 1 dan rangkaian 2. Bedanya super admin dan admin biasa itu kita bisa melihat semua rangkaian. Dari data jarak, kontrol TV dari rangkaian 1, rangkaian 2 kita bisa melihat semua. Itu bedanya. Sekian dari penjelasan source code dan dashboard. Sekian penjelasan tugas IoT dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.